Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, how are you today? Hai. Good ya, baik semua ya. Tidak ada yang pusing atau bagaimana? Ya. Jadi pada kesempatan ini Pak Guru akan membuat keyakinan kelas. Ya? Ada yang tahu keyakinan kelas seperti apa? Tidak tahu. Baik. Kalau peraturan kelas tahu. Siapa yang bisa memberikan contoh satu saja peraturan kelas? Oke, Suci apa? Tidak makan di kelas. Tidak makan di kelas. Oke, bagus. Nah, peraturan kelas sama dengan keyakinan kelas. Namun, keyakinan kelas bunyi redaksi atau kata-katanya itu lebih positif. Nah, kalau aturan kelas kalau dilanggar dapat apa ya? Hukuman, betul. Nah, kalau keyakinan kelas kita tidak dapat hukuman, tapi ada yang namanya konsekuensi. Ya, ketika keyakinan kelas ini kita langgar, berarti ada konsekuensi. Kalau peraturan pasti dapat hukuman, begitu kan? Ya. Nah, sekarang Pak Guru minta ke kalian ini sticky note, silahkan ditulis satu peraturan saja, peraturan dulu ya. Satu peraturan masing-masing, satu peraturan yang menurut kalian peraturan-peraturan apa sih yang perlu dilakukan pada saat di dalam kelas ya. Sebentar kita membuat keyakinannya melalui peraturan yang kalian tuliskan di lembar ini. Siapa yang sudah? Ya. Kenapa? Setelah Pak Guru perhatikan aturan-aturan yang tidak boleh dari kalian ini luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi setidaknya aturan ini yang kalian buat kita bentuk dalam keyakinan kelas ya, dimana kita sederhanakan atau kalimatnya lebih positif ya. Nah, kira-kira Pak Guru ambil contoh. Tidak boleh keluar masuk di dalam kelas. Kalau tidak boleh keluar masuk di dalam kelas, siapa punya tadi itu? Siapa punya? Tidak boleh pada saat jam pelajaran ya. Oke. Nah, tidak boleh keluar masuk di dalam kelas. Artinya kalau pada saat guru
Di dalam kelas melaksanakan proses pembelajaran berarti tidak boleh keluar masuk di dalam kelas. Itu artinya kalau keluar masuk di dalam kelas itu seperti apa itu? Apa? Harus minta izin. Nah, kira-kira kalimat positifnya, kata-kata positifnya itu seperti apa? Kalau tidak boleh keluar masuk dalam kelas, dia masuk di disiplin. Nah, seperti itu contoh ya. Oke, jadi Pak Guru akan ambil Rizky Semail tidak boleh bolos saat jam pelajaran. Wah, berarti ini Pak Guru satukan dulu. Tidak boleh bolos. Tidak bermain di dalam kelas saat jam pembelajaran. Mana tadi? Nah, ini sama. Tidak boleh ribut saat pelajaran. Sama. Tidak berkeliaran. Lalu tidak boleh pakai topi dalam kelas. Sama yang kita percaya adalah menghargai, ya, menghargai sesama. Oke? Satu. Tidak boleh pakai topi dalam kelas. Itu bentuknya seperti apa? Apa? Disiplin. 3. Tidak boleh keluar masuk, tidak bermain di dalam kelas, tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Itu semua masuk di mana? Ketertiban. Hah? Ketertiban. Ketertiban atau apa? Disiplin. Berarti masuk disiplin. Oke, disiplin. Masuk disiplin ini. Tidak boleh makan di dalam kelas. Kalau makan apa? Tidak boleh makan di dalam kelas. Dibiasakan kalau Pak Guru mengajar nih, Bapak gurunya mengajar, ada yang biasa sembunyi-sembunyi makan di dalam kelas. So, sifatnya masuk di kategori apa? Betul sekali. Menghargai. Apa lagi? Sopan santun kepada guru ketika berada di kelas. Luar biasa nih, siapa nih? Tidak boleh memotong bila guru sedang berbicara. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Itu salah satu bentuk tidak menghargai sesama sesama teman, sesama manusia. Masa ini yang lain belajar, kalian makan. Kemudian, dan disiplin banyak sekali nih. Contoh disiplin yang lain apa? Tidak boleh mengganggu teman. Kemudian apa lagi? Tidak keluar masuk di kelas. Tidak keluar masuk di kelas. Tidak boleh memakai topi. Kemudian yang pertama adalah tidak boleh terlambat. Itu bentuk sikap disiplin. Nah, Pak Guru tambah. Karena kurang, Pak Guru tambah ya. Contoh menjaga kebersihan. Berarti peraturannya seperti apa? Apa? Menyapu. Apa lagi? Membuang sampah. Betul. Ya, membuang sampah di sembarang. Misalnya, nih banyak tempat sampah dari sana. Menghargai, disiplin,
Menjaga kebersihan. Pak Guru tambah lagi, bisa tidak? Bisa. Oke. Apa lagi? Mandiri. Apa? Mandiri. Mandiri, betul. Mandiri. Kalau mandiri apa? Sendiri. Mandi sendiri ya Pak Guru. Ya, mandi sendiri. Masa kamu dimandi lagi? Apa lagi? Kalau mandiri, contohnya mandiri apa? Tidak disuruh. Tidak disuruh, langsung kerja sendiri, betul. Sadar diri. Contoh mandiri nih, Pak Guru kasih contoh. Pak Guru kasih contoh. Mandiri. Misalnya mandiri dari percaya diri. Contohnya apa? Kalau percaya diri, peraturannya seperti tidak boleh atau dilarang. Siapa yang sudah contek? Siapa yang biasa nyontek? Laki-laki. 1, 2, betul. Berarti tidak boleh mencontek. Harus percaya diri. Harus kita yakin bahwa apapun itu hasil dari pekerjaan saya bangga dengan hasil pekerjaan sendiri ya. Tidak boleh mencontek. Dengan kelas sudah kita buat. Siap, mana ketua kelas? Jadi ketua kelas silakan tanda tangan. Nanti ini baru anunya. Nanti kita buat yang lebih cantik lagi, ya. Kita print kemudian kita tempel. Jadi ini ini Oke, jadi kita sepakat ya, keyakinan kelas yang kita buat disaksikan oleh kalian, ditandatangani oleh ketua kelas kalian yang sebagai penanggung jawab kelas ya. Oke, sepakat? Sepakat. Oke, tangan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami calon guru penggerak sesuai dengan permintaan Pak Kepsek, diseminasi untuk para calon guru penggerak yang diterima di pendidikan guru penggerak. Nah, jadi di sini ada beberapa materi yang saya akan bawakan, bisa Bapak Ibu lihat di layar, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Paradigma pembelajaran. Pembelajaran paradigma atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum lebih lengkapnya, selanjutnya saya mengajak Bapak Ibu untuk merenung sebentar. Merenung, saya mengharapkan dicermati karena ini menarik tentang siapa sih kita sebenarnya. Coba Bapak Ibu genggam tangannya, silahkan lihat tangan satu. Kemudian bayangkan di kepala ibu ini, di kepala ibu yang ibu genggam ini, sesuatu yang sangat berharga yang ada pada kepala ibu, Bapak. Kemudian ada saudara atau teman siapapun itu yang mencoba melepaskan genggaman atau kepalan yang barang berharga yang dipegang ini. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Dengan misalnya ada teman yang mencoba merayu, entah itu rayuannya dengan menggoda ibu dengan uang, membujuk-bujuk, bahkan sampai menangis.
Kemudian selanjutnya ada pula yang mencoba keras, memaksa. Sudah bisa dibayangkan? Sudah ya? Oke. Saya mau menanyakan, kalau siapa yang bisa memberikan alasan terkait seperti apa tanggapan Bapak Ibu tentang apa yang digenggam oleh Bapak Ibu mengenai hal-hal yang mencoba membuka atau memaksa dan sebagainya untuk apa yang Bapak Ibu pegang di kepala Bapak Ibu. Bisa? Apakah dengan adanya rayuan itu barang berharga Ibu yang dikepal di sini apa tergoda atau bagaimana? Ya, bisa satu orang. Ya, terima kasih. Karena yang pertama ini kan sangat berharga. Ya, di mana-mana kalau yang berharga tidak akan mungkin kita berikan atau ya kita lepas kepada seseorang lain, begitu. Ya itu saja. Terima kasih. Menurut saya, sesuatu yang kita genggam, barang yang berharga, tidak semudah seorang pun untuk membuka tangan saya, karena pegangan saya ini memang pada barang berharga dan tidak semudah itu orang merayu-rayu saya, karena itu adalah hak milik saya. Terima kasih. Ya, kalau dari saya sama juga halnya seperti Ibu Rukmini dan Pak Ramli, barang apapun yang berharga yang saya genggam, mau dirayu seperti apa, dipaksa bagaimanapun, kalau barang itu berharga, saya dengan sekuat tenaga akan mempertahankannya. Terima kasih. Ya, jadi yang namanya barang berharga, apapun itu, sekalipun nyawa ya Pak Ibu, harus dipertahankan. Ya, nanti kita jawab, jawabannya ada di slide berikutnya. Eksplorasi mandiri. Kelebihan atau keunggulan alamiah yang melekat pada diri kita menjadi pembeda antar kita dengan orang lain. Nah, mungkin mulai dari sini bisa tergambar. Untuk memudayakan budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dan mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijadikan selama ini di sekolah-sekolah kita. Pembahasan disiplin kali ini meninjau teori yang dikemukakan oleh Diane Bus. Ya, malu bahasa Inggris. Sebelum kita gali lanjut tentang teori disiplin restitusi dan Diane Bus, mari kita menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, ada yang namanya teori kontrol atau kontrol teori. Di bawah ini adalah paparan Dr. William Glasser, dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut. Nah, di ilusi pertama, pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tanpa kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol
Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang disiplin murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Menggunakan kritik dan bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, di sini kadang-kadang kita sering melakukan sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Kadang-kadang kita memberikan suatu perumpamaan baik berupa perilaku ataupun lisan kepada seorang murid untuk mereka merasa bersalah. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga kita sebagai guru, terkadang kita sadar bahwa saya ini guru loh, saya ini mendidik, mengajarkan kalian. Terkadang-kadang kontrolnya kita itu seakan-akan penuh terhadap siswa, bisa menggerakkan, menunjuk siswa ke sini, ke sana, kemari. Kita sebagai seorang guru. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita memperbaiki cara-cara utama kita akan perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagi Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentu tentang realitas. Coba. Nah, untuk berubah itu, kita di sini ada stimulus respon lawan teori kontrol yang sering kita lakukan. Di poin pertama, semua orang melihat hal yang sama. Sebagai seorang guru, seperti yang sering kita lakukan dulu terus terang pada saat saya belum mempelajari materi ini, seakan-akan di dalam kelas saya itu saya sering memaksakan seseorang murid atau pada umumnya di kelas untuk melakukan semua gerakan yang saya perintahkan. Misalnya cium lutut, semua harus cium lutut. Di sini ternyata dari materi ini saya belajar, ternyata selama ini proses yang saya tuangkan terhadap murid ternyata kurang, artinya salah yang saya lakukan. Kenapa? Misalnya di stimulus respon tentang dunia, semua orang melihat hal yang sama. Nah, ini terkadang-kadang kita di dalam kelas menyamakan semua kemampuan murid, ya. Padahal teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Misalnya Pak Andi tentu beda kebutuhannya sama yang masih bujang. Pak Mulis tidak mungkin beli susu. Apa? Tidak menikah. Pak Mulis. Pak Aldi, saya kira Pak Mulis belum menikah. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan itu beda, termasuk dengan siswa. Kedua, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi pada dasarnya kita mengajar berdiri di depan anak-anak, memaksa seakan-akan kadang keluar kata-kata tuyonglah apalah, karena seakan-akan supaya mereka mengerti tentang apa yang kita sampaikan. Di teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua siswa.
tugasmu harus selesai. Kalau dia cuma soalnya 10 soal, satu orang bisa menyelesaikan 10-nya, kemudian yang sisanya cuma bisa menyelesaikan 5, ya itulah. Disitulah, sampai di situ mereka bisa. Jadi kita tidak bisa memaksakan lagi, harus ini, harus tidak. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang sering kita terjadi ini di sini. Karena seseorang anak telah bersalah, kita sudah mengomel-ngomel. No. Sudah selesai. Ya, ini dianggap perilaku buruknya ini bersalah. Teori kontrol tentang dunia. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku baik yang bersalah itu sebenarnya ada tujuan. Contohnya misalnya begini, ketika ada anak-anak kita instruksikan sesuatu dengan kita mengajaknya berkali-kali mengulang-ulang sebuah pembiasaan, terkadang anak itu masih tidak melakukan, karena artinya dia memilih jalannya sendiri. Jadi bagaimana caranya kita untuk menuntut? Nanti ini poin-poin besarnya sebentar disampaikan oleh teman-teman yang di depan ini. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, biasa sering terjadi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, model berpikir menang dan kalah, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi terkait pertanyaannya sebentar, kepalan jari itu akan dijawab oleh materinya Ibu Dian. Ini sebentar. Oh, Pak ini sudah selesai, belum dijawab. Ada sama Ibu Dian ini jawabannya. Jadi bagaimana seseorang itu menempatkan dirinya pada pendiriannya, apa yang diyakininya, kadang-kadang itulah harus mereka pertahankan. Tapi ada tapinya juga, tapinya nanti di kemudian. Karena saya cuma dapat bagian yang ini. Oke, terima kasih dari saya. Kalau ada sebentar pertanyaan, nanti berakhir di sesi ini ada pertanyaan. Sesi 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Pak Erwin yang sudah meluangkan waktunya membagi materi yang sudah diterima dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Selanjutnya mari kita berpindah ke pemateri berikutnya, yaitu Pak Rian dengan materi disiplin positif dan keyakinan kelas. Untuk diketahui bersama pada teman-teman sekalian, apa yang disampaikan teman-teman nantinya ini, atau saya dan Ibu Maya, Pak Rian dan Pak Erwin, itu adalah materi yang telah kita terima di pendidikan guru penggerak kurang lebih 2 bulan. Jadi kami berkewajiban berbagi, karena kemarin dari hasil umpan balik yang kami berikan kepada Bapak Ibu guru, hasilnya kemarin tersimpulkan bahwa kami diwajibkan untuk berbagi materi dan pengalaman. Maka disinilah waktunya kami untuk melakukan hal tersebut. Saya persilakan untuk Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang bisa bersama sharing dengan Bapak Ibu guru. Nah, kita dan saya yakin semua kita punya cita-cita yang besar tentang bagaimana kita mendisiplinkan anak didik kita, karena itu merupakan tantangan paling besar seorang guru dibandingkan dengan mentransfer ilmu atau membuat siswa kita itu menjadi cerdas atau yang lain-lain. Nah, inilah hal yang paling menantang sebenarnya tentang disiplin, dan saya rasa itu yang menjadi masalah kita semua di sekolah ini. Ya.
Kalau hanya ditanya, ada aturan sekolah? Ada. Yang pertanyaannya, kenapa anak-anak juga belum bisa disiplin? Di sini yang kita sering bertanya-tanya dari hari ke hari, apa yang salah? Ya. Anak ini sudah dibeginikan semuanya, tetap tidak mau dengar. Sudah dimarah-marah, tetap juga masih begitu-begitu. Dan bukan kadang ya, sering, hanya anak-anak itu aja yang muncul di kantor. Ya. Iya, Pak. Kita bertanya biasanya, apa sebenarnya yang salah? Apakah aturannya yang salah? Atau kitanya yang salah? Atau anaknya yang salah? Ya, mari kita akan bahas untuk materi ini yang akan berkaitan juga dengan teori kontrol yang dibawakan oleh Pak Erwin. Ya. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak kita? Apakah tata tertib? Aturan? Atau kepatuhan terhadap aturan? Atau konsekuensi teratur? Atau hukuman? Dan ini yang sering akan terlintas di benak kita ketika sudah berbicara masalah disiplin. Apakah anak-anak itu ketika dia tidak dihukum, maka itu namanya mendisiplinkan atau bagaimana? Nah, dari materinya Pak Erwin tadi itu sebenarnya pengantar kita bagaimana kita merubah pandangan kita tentang pembelajaran. Yang tadi, kenapa bisa kita tidak memberikan sesuatu yang berada di genggaman kita untuk orang lain, ya, yang berkaitan dengan teori kontrol. Nah, sebelum masuk ke teori kontrol tadi, sebenarnya saya sudah ingin menyentil sedikit teori kontrol ini, cuman ada nanti yang akan mengupas tuntas. Yang pertama adalah disiplin positif, ya. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ya, jadi ketika kita memberikan hukuman, itu belum tentu kita mendisiplinkan anak. Memberikan hadiah pun begitu. Ya, memberikan hadiah pun begitu. Nah, makanya ini mungkin ada yang dari kita, mungkin ada satu orang yang mungkin yang bisa menjawab. Ketika anak itu melakukan segala sesuatu yang di sekolah, yang di pandangan kita itu adalah merupakan kebaikan, kira-kira yang anak lakukan itu berasal dari dirinya atau ada sesuatu yang lain yang ingin dia ingin dapat untuk melakukan disiplin tersebut. Dalam proses pendidikan kami di Guru Penggerak, kami pernah diberikan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, ketika Anda pagi-pagi datang ke sekolah, apakah itu karena takut sama kepala sekolah atau ingin memenuhi kewajiban dan tanggung jawab saya, atau memberikan teladan kepada siswa-siswa? Yang pertama saya jawab adalah karena saya tidak ingin kepala sekolah niat kalau saya datangnya terlambat. Dan ini adalah merupakan disiplin yang bersumber dari luar. Nah, ini bersumber dari luar, tetapi jangkanya sangat pendek, ya, karena tidak ada kesadaran dari dalam. Nah, mungkin itu juga yang terjadi pada anak didik kita. Kita disiplinkan hari ini, besok tidak. Makanya itu pertanyaan, apa yang salah di sini? Apa yang salah? Nah, disinilah disiplin positif yang kita akan terangkan. Bagaimana cara mendisiplinkan anak dari dalam. Disiplin positif sebenarnya menitik beratkan pada tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai. Seperti kata Pak Erwin tadi, ketika anak berbuat salah, ya, bukan di salahnya yang kita menitik beratkan, tapi kita melihat pasti di situ ada tujuan. Kenapa dia berbuat salah? Pasti dia ada tujuannya. Kemudian membangun logika dan bersifat jangka panjang, ini yang paling penting. Mendisiplinkan siswa dalam jangka panjang.
Nah, saya mengutip dari Ki Hajar Dewantara, ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Seperti yang Pak Irfan katakan tadi, yang bisa mengontrol kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Sekuat apapun orang mengontrol kita, tetapi kita tidak mengizinkannya, seperti kata Ibu Rukmini, ya. Sekuat apapun orang akan membuka genggaman saya tidak akan berikan tanpa seizin saya. Begitupun teori pada disiplin positif. Kenapa anak-anak tidak mau disiplin? Karena dia tidak mengizinkan kita untuk mendisiplinkan dirinya. Jadi kita memang tidak bisa mengontrol murid, tidak bisa, ya. Makanya kita harus mengambil pendekatan yang lain, ya, sesuai dengan teori kontrol. Apa kaitannya disiplin dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, ini, ya, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, seperti saya katakan tadi, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, ya. Nanti disiplin positif ini, karena di aturan-aturan dalam sekolah itu, ya, kita hanya memberikan aturan kepada anak. Ini yang harus kalian ikuti. Ini harus kalian ikuti. Anak itu tidak langsung menerima seperti itu, ya. Maka kita rubah dia dalam bentuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ya, apa perbedaannya peraturan dengan keyakinan? Keyakinan misalnya seperti begini. Saya menggunakan helm, ya. Keyakinan saya adalah keselamatan. Itu adalah keyakinan. Kalau aturan tidak boleh berkendara tidak menggunakan helm, itu adalah aturan. Tapi keyakinan adalah keselamatan. Kalau saya yakin itu adalah keselamatan, saya tidak melihat aturannya lagi. Jadi itu adalah motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, yang jawaban pertama adalah kita menggunakan helm itu untuk keselamatan, sedangkan menggunakan masker dan mencuci tangan itu adalah kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai satu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kita punya aturan di sekolah banyak, Bu. Padahal kalau dipikir aturan itu sangat bagus, ya. Dan tujuannya sangat mulia, tetapi tidak ada maknanya di situ. Tidak ada maknanya di situ. Anak-anak di hadapannya, sekian aturannya, kalian harus ikuti, tidak boleh dilanggar. Tapi anak-anak tidak tahu apa tujuan dari aturan-aturan tersebut. Nah, makanya itu perlu kita ada namanya pembentukan keyakinan kelas. Ya, contoh misalnya, ya. Kita di kelas, misalnya aturan kita buat aturan kelas. Mungkin kita sudah punya aturan kelas di kelasnya masing-masing. Misalnya tidak boleh datang terlambat atau tidak boleh makan di dalam kelas. Kenyataannya, bahkan guru yang sudah masuk masih sempat minta izin pergi beli makan. Ya. Karena kenapa anak-anak kita perhadapkan dengan serangkaian aturan yang tertulis tidak ada maknanya di situ. Kira-kira kalau tidak boleh makan dalam kelas, apa keyakinan yang ada di dalamnya? Apa nilai kebajikan di dalamnya? Saling menghargai, saling menghargai. Makanya kita kalau menulis itu bukan aturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Kita tempel di situ, saling menghargai. Ketika mereka langgar, kita tanya,
kamu ngapain, kenapa guru marah? Makan dalam kelas. Berarti ada keyakinan apa yang kamu sudah lakukan. Itu tidak menghargai. Nah, keyakinan ini yang tidak ada, yang tidak masuk di hatinya anak-anak. Yang mereka tahu tidak boleh makan. Orang tidak bisa dilarang makan. Orang tidak bisa dilarang makan. Karena itu adalah kebutuhan dasarnya. Coba kalau kayak si ondi-ondi itu dilarang makan, dia tidak terima, Bu. Dia tidak terima. Karena kenapa? Dia tidak bisa kalau lambat makan. Dia harus sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Karena kenapa? Dia tidak meyakini ada nilai-nilai kebajikan di dalam kelas itu. Dia hanya mengacu pada aturan. Dan aturan itu mereka coba-coba. Bisa dilanggar tidak? Bisa dilanggar tidak? Ya, sini kita akan nanti membuat pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, di mana di dalamnya itu keyakinan kelas bersifat abstrak, tidak berupa bunyi peraturan, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, pernyataan-pernyataan universal. Ya, jadi tidak bentuk dalam perintah atau aturan. Dia hanya dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak boleh banyak-banyak. Misalnya ada aturan-aturan yang banyak, kita kumpul dia menjadi satu. Misalnya dari beberapa, kayak tidak boleh saling mengejek, tidak boleh makan di kelas. Itu kan merupakan satu keyakinan. Satu keyakinannya apa? Adalah saling menghargai. Sebenarnya dalam keyakinan kelas itu, dalam satu nilai kebajikan itu sudah memiliki beberapa peraturan. Dan sebenarnya kita juga ini sebenarnya sudah mulai menerapkan nilai-nilai kebijakan universal yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila. Hanya saja di profil pelajar Pancasila tidak dirunutkan, tidak diuraikan lagi yang beriman dan bertakwa itu apa, beriman dan bertakwa itu apa, ya. Dan itu dibuatkan di proyek. Ya. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Oke, sudah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini yang paling penting. Kita memberikan peraturan sama anak-anak itu versi diri kita sendiri, ya. Versi diri kita sendiri. Kita buat anak lebih mandiri dan dia harus bertanggung jawab apa yang mereka perbuat. Biarkan mereka yang membuat aturan sendiri, bukan kita. Jadi tidak terkesan kita mengontrol. Ya, seperti teori kontrol tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Biarlah dia yang mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, ini yang terakhir ya. Yang terakhir untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat peraturan. Ya, kita saling diskusi peraturan apa yang harus kita buat untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian kedua, mencatat masukan dari para murid. Ya, misalnya aturan apa tidak boleh makan, tidak boleh lambat, pakaian rapi. Kemudian ini, susunlah keyakinan sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Kalimat negatif itu kita harus rubah menjadi kalimat positif. Contohnya adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalan di kelas atau koridor. Keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama sesuai beberapa peraturan yang disatukan. Kemudian yang keenam adalah setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah. Jadi kita membuat dalam satu karton keyakinan kelas yang berisi dengan nilai-nilai kebajikan kayak tadi. Misalnya bertanggung jawab, saling menghormati, misalnya. Nah, di situ. Kemudian itu nanti mereka yang buat sendiri, tulis dengan tulisan tangan mereka sendiri, kemudian ditempel. Kita sudah musyawarahkan ini, kita sudah diskusikan semua. Oh, yang tergolong dengan nilai kebajikan ini, aturan yang ini. Kemudian setelah itu, semua siswa harus bertanda tangan di bawahnya sebagai itu adalah MOU kita dengan siswa, dan kita juga harus tanda tangan di situ. Ya, terima kasih. Itu adalah disiplin positif dari saya, dan
yang muaranya adalah membuat keyakinan kelas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Rian. Selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Melia Syam kepada Ibu Maya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya meminta Bapak Ibu untuk berdiri. Oke, perhatian kepada Bapak Ibu. Saya minta kesediaannya mencari pasangan karena es breaking kita ini berpasangan, berhadap-hadapan. Oke, tepuk tangan, silakan duduk Bapak Ibu. Oke, lumayan masih langkah masa ngantuk karena jam sudah menunjukkan pukul 13. Baik, saya akan melanjutkan materi. Materi saya adalah motivasi perilaku manusia dihukum oleh penghargaan dan kebutuhan dasar. Nah, apa sih motivasi perilaku manusia? Ada 3 pertanyaan yang sering terbesit dalam benak kita. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apa kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari luar? Atau ada dorongan yang lain? Setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada motivasi, betul tidak? Betul. Entah itu motivasi dari luar atau motivasi dari dalam diri kita sendiri. Di sini saya akan menjelaskan motivasi perilaku manusia. Menurut Yanai Kose, dalam bukunya menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 motivasi di sini, yaitu menghindari tadi hukuman, mendapatkan imbalan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah motivasi yang paling rendah. Karena biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi kepada saya jika tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini termasuk motivasi dari luar ya, motivasi yang bersifat eksternal. Lanjut. Motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini di atas dari motivasi yang tadi. Kalau tadi menghindari hukuman, ini motivasi untuk mendapatkan imbalan. Orang yang termotivasi dengan ini pasti bertanya, apa yang saya dapatkan jika melakukan hal tersebut? Seringkali kita melakukan sesuatu karena ingin dipuji atau ingin mendapatkan hadiah. Itu motivasi. Apakah motivasi ini internal atau eksternal? Eksternal, karena motivasinya berasal dari luar. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apakah apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi internal, berasal dari dalam diri sendiri. Berarti tidak ada dari luarnya. Ini dari dalam. Berikut materi yang saya sampaikan adalah dihukum oleh penghargaan. Saya tanya kepada Bapak Ibu, itu penghargaan ini seperti apa? Berkaitan dengan motivasi tadi. Motivasi ingin mendapatkan penghargaan.
biasanya kita mendapatkan penghargaan. Yang ranking 1 di kelas kita kasih penghargaan, kita kasih reward. Dalam materi kami di PGP, pemberian reward atau penghargaan itu tidak boleh. Karena apa? Ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Kita bahas. Dihukum oleh penghargaan. Ini penghargaan ya, kita berbicara penghargaan. Biasanya itu penghargaan membuat siswa motivasi. Tapi penghargaan dan hukuman itu pada dasarnya sama. Menurut Arvikon, dalam wawancaranya mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut beliau, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, di sini ada beberapa efek dari penghargaan itu sendiri. Nah, ini juga saya baru dapatkan di PGP ini. Saya sangat terkejut dengan materi ini sebenarnya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi diri dalam diri atau intrinsik. Kenapa ini semua? Kita bahas satu-satu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa penghargaan itu memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang? Karena penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Kenapa dikatakan penghargaan tidak efektif? Hati. Nah, jika kita mengharapkan penghargaan, jika kita melakukan sesuatu tujuannya penghargaan, jika kita tidak mendapatkan itu, pasti ada rasa kecewa dalam diri. Makanya penghargaan ini tidak efektif. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Kenapa sih penghargaan ini merusak hubungan? Kenapa? Tahun 2000 berapa? Waktu masih didapat perankingan di dalam kelas ya Bu. 2013 sudah tidak ada perankingannya. Kurikulum 2013 sudah tidak ada perankingan. Kenapa penghargaan merusak hubungan? Jika dalam satu kelas, misalkan ada 2 orang yang berkompetisi, yang satu berhasil mendapatkan juara 1, yang kedua ini mendapatkan posisi kedua atau yang lainnya, pasti ada rasa cemburu, ada rasa iri. Kita kasih penghargaan kepada yang ranking 1, yang lainnya akan merasa iri. Makanya penghargaan ini merusak hubungan. Yang selanjutnya ini penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan yang menurunkan kualitas. Kenapa penghargaan menurunkan kualitas? Jika terus-terusan kita kasih penghargaan, suatu saat kualitas dalam diri seseorang itu akan menurun. Tidak ada upaya untuk meningkatkannya. Dia stop di situ. Apa ini penghargaan menghukum? Biasanya itu penghargaan dalam motivasi. Ini adalah penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Yang terakhir adalah motivasi dalam diri. Motivasi dalam diri ini, jika kita berikan penghargaan pada saat anak, dia akan merasa bangga atas capaiannya sendiri. Tidak ada dorongan dari luar, dari dalam dirinya sendiri. Berarti kita memberikan penghargaan atas capaian anak itu sendiri yang dirasakan secara alamiah. Yang terakhir materi saya, kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar. Kita sebagai manusia ada 5 kebutuhan dalam diri kita. Yang pertama apa? Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima adalah penguasaan. Apa
kebutuhan dasar bertahan hidup itu. Kalau kita lapar, membutuhkan apa? Makan. Kalau kita kedinginan, kita pakai apa? Pakai selimut. Kalau kita haus, kita minum. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa terima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya dalam kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang selanjutnya, kebutuhan penguasaan. Apa ini kebutuhan penguasaan? Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Tidak munafik Ibu, Bapak Ibu, kita pasti membutuhkan kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Kita pasti mau diakui kan? Selanjutnya, kebutuhan akan pilihan, yaitu kebutuhan untuk bebas. Nah, kebutuhan ini berarti bebas. Kita memiliki kebutuhan untuk bebas untuk memilih apa yang sesuai dengan diri kita sendiri. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru. Yang selanjutnya, kebutuhan kesenangan. Mungkin sekian dari materi saya. Mohon lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya berikan ke pemateri selanjutnya, yaitu Ibu Mas Diana yang akan menyajikan materi posisi kontrol dan segitiga restitusi. Selanjutnya kita akan bahas posisi kontrol dan segitiga restitusi. Apa sih itu posisi kontrol guru dan segitiga restitusi? Silakan Ibu Dia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini di sesi terakhir saya mereka berikan ini kesempatan. Kebetulan teman-teman saya yang lain sudah memberikan materi dari awal dan diakhiri dengan saya materi penutup, dan ini mungkin sebentar akan sedikit mengejutkan teman-teman karena di sini teman-teman bisa melihat di mana posisi Bapak Ibu sebenarnya. Itu posisi kontrol dan segitiga restitusi. Apa itu posisi kontrol? Dalam hal ini, posisi kontrol itu merujuk pada berbagai tanggung jawab dalam suatu situasi. Posisi kontrol dapat mempengaruhi dinamika dan interaksi antar individu. Mengapa demikian? Di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman yang bagaimanakah itu posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama, posisi penghukum. Posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Ya, yang selama ini mungkin teman-teman tidak sadari kalau posisi penghukum Anda sudah jalankan selama ini. Siswa terlambat, jalan jongkok dari situ. Atau tidak, siswa tidak kerjakan tugas, silakan sit up atau push up. Atau berdiri di situ, angkat kakinya. Kemudian, posisi pembuat merasa bersalah. Yang bagaimana posisi pembuat merasa bersalah? Di sini biasanya, silakan teman-teman baca ya. Biasanya kalau di posisi pembuat merasa bersalah, gurunya berkata seperti ini dengan kata yang lembut. Nah, kalian, ibu sudah ajar selama ini, sudah susah payah ibu ajar kalian, tapi kalian masih seperti ini. Kalian tidak kasihan dengan ibu. Itu contoh model guru yang posisi pembuat merasa bersalah. Selanjutnya ada posisi teman. Posisi teman di sini saya kasih simbol love. Kenapa demikian? Biasanya begini, silakan penjelasannya teman-teman bisa baca. Saya tinggal menjelaskan sedikit. Mengapa posisi ketiga ada teman? Biasanya kita guru dengan siswa sudah tidak ada lagi yang namanya sekat. Sudah berteman dengan siswa. Padahal sebenarnya kita adalah seorang guru. Jadi harus ada batasan di mana kita bisa memposisikan diri kita
memposisikan diri kita sebagai gurunya. Jangan sampai kita memposisikan diri kita sebagai teman, nanti siswa tersebut, kalau bahasanya kita bilang, pandang enteng kepada gurunya. Itu biasa terjadi kan? Posisi pemantau di mana gurunya melakukan sesuatu karena hasilnya ada konsekuensi, bukan karena hukumannya. Kalau tadi dibahas sama Ibu Maya, hukuman penghargaan itu tidak dibenarkan. Makanya pemantau di sini bukan berdasarkan hukuman atau penghargaan, tetapi dia bertindak berdasarkan konsekuensi. Posisi manajer. Ya, posisi manajer itu adalah posisi yang terbaik yang harus dimiliki oleh setiap guru yang ada di sekolah. Siapapun itu, jika Anda seorang pendidik, Anda seorang orang tua di rumah, lakukanlah posisi terakhir ini, yaitu posisi manajer. Posisi terakhir ini adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kalau siswa kita melakukan kesalahan, jangan kita cuma membuat dia merasa tersudutkan atau dia tertekan dengan kesalahan yang dia lakukan. Akan tetapi kalau di posisi manajer, seorang guru membantu siswa tersebut menyelesaikan masalahnya, atau dengan kata lain berkolaborasi. Jadi saya berharap kepada teman-teman, setelah kita menerima materi ini, bisa kembali merefleksikan diri menjadi posisi yang terbaik. Kalau menurut Pak Ramli, karena Pak Ramli tidak terima dan tadi sebenarnya ini cocok saya pertanyakan kepada Pak Ramli ya. Oke, silakan saya berikan tontonan sedikit yang bagaimana posisi penghukum sampai ke posisi manajer. Oke, tadi teman-teman sudah lihat bagaimana contoh-contoh posisi kontrol. Jadi mungkin dari sekarang bisa dipahami sendiri posisi kita berada di posisi mana, dan berharap bisa merefleksikan diri setelah materi ini diterima. Saya lanjut. Tadi saya harus membawakan materi selanjutnya yang terkait dengan masih terkait dengan posisi kontrol tadi, posisi di mana kita berada. Kemudian sekarang kita akan memahami bagaimana yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi tadi kita memposisikan contoh ya, kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kalau penghukum, tindakannya langsung menghukum, langsung memberikan tindakan tanpa menanyakan terlebih dahulu apa yang menyebabkan siswa tersebut melakukan hal tersebut. Oleh karena itu posisi yang diharapkan yaitu posisi manajer. Bagaimana melakukan posisi manajer tersebut? Yaitu dengan cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok yang baik dan menguatkan dirinya di disiplin positif. Yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu maksudnya di mana proses mengakui kesalahan dan memvalidasi perasaan yang muncul. Jadi kita tidak langsung menghukum, menjudge siswa kita, tapi kita tanya dulu latar belakangnya, kenapa sampai dia lakukan hal tersebut, kemudian dia mengakui kesalahannya. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Kita validasi tindakan apa yang sudah dia buat. Kalau dia terlambat berarti dia paham dia sudah melakukan kesalahan dengan melanggar peraturan sekolah. Kemudian setelah itu kita tanyakan keyakinannya. Kira-kira kamu yakin tidak nak? Kalau yang kau lakukan itu sudah melanggar. Ya Bu, saya yakin. Maka dari itu tadi saya berikan tontonan bersama teman-teman agar supaya bisa menyadari kira-kira kita harusnya berbuat seperti apa. Jadi ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, maka lakukanlah segitiga restitusi. Jangan langsung menindaki siswa. Kemudian selanjutnya manfaat penerapan segitiga restitusi. Manfaatnya yang pertama, mendorong tanggung jawab individu
manajer, otomatis kita dan siswa tidak ada yang merasa bersalah dan tidak ada yang merasa tertekan. Dan ketiga manfaatnya, memberikan pembelajaran berkelanjutan. Siswa akan merasa, oh saya sudah melanggar keyakinan kelas, otomatis itu akan berjangka panjang. Oke, di sini saya akan berikan contoh bagaimana seorang guru menerapkan segitiga restitusi. Itu contoh segitiga restitusi. Jadi guru dan siswa berkolaborasi menyelesaikan masalah tersebut. Jangan kita langsung mengambil kesimpulan terakhir kepada siswa. Oke, terima kasih. Saya akhiri pemaparan materi saya pada siang hari ini yang begitu panas. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya undang Pak Ramli, saya undang Pak Erwin dan Pak Rian untuk demonstrasi dulu satu tindakan restitusi terkait satu masalah. Saya akan bacakan masalahnya. Silakan Pak Erwin dan Pak Rian melakukan demonstrasi di depan. Nantinya teman-teman bisa lihat di mana validasi tindakannya, di mana meyakinkan. Jadi dan ketiga tindakan restitusi ini yang mana yang telah mereka lakukan. Sebentar, oke, saya persilakan Pak Erwin dan Pak Rian ambil. Anda adalah Bita, seorang murid kelas 9 SMP dan jarang sekali berinteraksi dengan laporan Bapak Basti. Jadi Pak Erwin jadi wali kelas, Pak Rian jadi siswa. Oke, halo Dita, selamat pagi. Tahu Pak Guru panggil ke sini Dita? Tidak tahu Pak. Oh, tidak tahu ya. Terima kasih untuk Pak Erwin dan Pak Rian yang sudah bersedia melakukan demonstrasi dari segitiga restitusi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya akhiri pemaparan kami ini dengan meminta kesediaan mewakili saja beberapa teman. Satu saja pertanyaan yang terkait materi yang telah kami paparkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengar materi. Saya berada di ruang saya sudah dengan materinya dari awal sampai akhir. Tetapi setelah kita melakukan segitiga restitusi, ya, hari ini kita proses, besok lagi, begitu terus dia berbuat. Nah, apa langkah atau tindakan wali kelas dalam hal memproses anak walinya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Pertama-tama mengenai kasus Indra dan apa pemaparan dari kami berempat tentang yang kami dapatkan. Jadi begini, menurut saya, kebetulan juga saya wali kelasnya Indra. Sebelum beberapa hari yang lalu, saya sempat mengadili Indra dengan menggunakan pola restitusi, segitiga restitusi. Kemungkinan kalian lihat kemarin sama Ibu Maya saya di sana. Saya mencoba menggunakan pola ini. Kemudian saya mengambil satu lembar dengan lembaran pernyataan. Jadi saya melakukan langkah-langkah yang seperti yang saya bicarakan tadi sama Pak Rian. Dan apa yang disampaikan di Budian itu betul. Kita harus tahu apa sih, kenapa sih Indra dia berkelakuan seperti ini. Ternyata memang dari kita seorang guru melihat Indra ini dari sudut kesalahannya. Nah, setelah saya memberikan pernyataan, coba nak, kamu baca ini pernyataan. Terus terang, Ibu Maya sama kalian baca ini, ketawa mendengarkan saya. Karena saya sedang angkat tangan ini sebagai wali kelas. Saya sudah mulai saya sudah melenceng dari segitiga restitusi ini. Dan saya sudah putus asa. Jadi begini, coba kamu baca. Kira-kira menurut kamu poin yang mana kamu tidak sepakati di sini? Alasan kamu apa dan bagaimana? Nah ini Pak,
Poin ketiga, dia lalai cermati. Poin ketiga apa itu? Saya ini Pak tidak bisa ini poin ketiga. Kalau poin ketiga itu bunyinya apa ya kemarin? Kalau ini Pak saya tidak bisa ini karena saya nakal. Dia sadari dirinya nakal. Saya nakal Pak. Poin 1, poin 2, poin 4 kamu bisa? Bilang bisa Pak. Kalau kamu bisa semua ini poin 3 kamu tidak bisa. Kira-kira di mana? Di mana kamu tidak bisanya? Sedangkan poin pertama bersedia mengerjakan tugas yang diberikan terhadap guru di kelas. Kalau tidak salah kurang lebih seperti itu bunyinya. Kemudian yang ketiga, saya lupa betul ini pernyataan ketiganya tidak ingat ini ternyata saya singgung di rumahnya. Ternyata memang betul Levindra perlu kebebasan dan perlu kasih sayang. Ada dua, karena merasa dia sudah tidak dipedulikan dari keluarganya, baik dari guru-gurunya. Karena sudah dicap, sudah terlanjur saya Pak. Bahasanya seperti ini, saya sudah terlanjur Pak. Semua guru begitu semua sama saya. Jadi oke, itu yang dia terapkan, dia bahasakan ke saya. Jadi saya mencoba menginisiasi, menerapkan segitiga restitusi ini dan membuat pernyataan yang tertulis. Jadi saya bilang, ini tidak saya pakai untuk Pak Guru. Kalau kamu mau berubah, berarti Pak Guru yang berada paling depan untuk membela kamu nanti di hadapan Pak Guru. Oke, terima kasih Pak Ramli atas sarannya. Kami sangat mengapresiasi apa yang Pak Ramli sampaikan karena sejujurnya kami juga melakukan hal tersebut berdasarkan penyampaian kami kepada kepala sekolah. Jadi segala sesuatu itu harus ada koordinasi dengan kepala sekolah. Jadi kalau kesimpulan dari Bapak Kepala Sekolah kita lakukan, kami siap-siap saja, tergantung dari kesepakatan sebenarnya. Kami dan sangat berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang menyempatkan waktu dan pemikirannya ikut bersama-sama dengan kami di sini mendengarkan diseminasi dari pemaparan kami berempat. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.